Mulai dari permen, ciki, coklat. Ketika di stok opnam kok banyak yang hilang. Padahal Dila tuh tahu banget sejak kemarin penjualan makanan anak-anak itu sudah terdata. Sekitar 10 menit tiba-tiba terdengar suara bruak dari arah lorong toilet. Hai teman-teman, apa kabar? Kita ketemu lagi. Rasanya udah lama banget ya aku nggak bercerita soal kisah horor. Ya teman-teman, kisah hororku kali ini adalah lanjutan dari gangguan makhluk gaib yang dialami Dila sama teman-temannya di sebuah supermarket. FYI ya, Dila itu adalah karyawan baru di sana sekitar tahun 2017-an. Nah, kalau kalian belum simak nih cerita aku sebelumnya, aku tag di atas ini ya. Ntar kalian tonton. Siapa yang menyangka kalau supermarket yang harusnya banyak manusianya ini, banyak juga ternyata berkeliaran makhluk-makhluk astral. Bahkan bukan hanya meneror karyawan supermarket aja, tapi juga meneror customer atau pembeli yang ada di sana. Nah, bikin penasaran ya, sosok apa lagi sih yang berkeliaran di supermarket ini? Terus sampai sejauh apa gangguannya? Ya udah, kamu siapin cemilannya, enakin rebahannya, aku mulai ceritanya sekarang. Ya, jadi ceritanya teman-teman, sekitar tahun 2017, Dila itu kan diterima kerja di supermarket ini ya. Nah, di minggu-minggu pertama bekerja tuh udah mulai ada gangguan. Sosok wanita yang ada di lantai 2 yang muncul menampakkan diri pada customer dan juga kelihatan di CCTV. Cerita itu sudah aku bahas di video pertama di sini. Oke, lanjut. Memasuki bulan yang kedua nih teman-teman, gangguan makhluk-makhluk gaib di supermarket itu ternyata semakin menjadi-jadi. Bukan hanya sosok wanita aja yang terlihat di lantai 2, tapi ya ini dia nih. Jadi teman-teman, suatu siang Dila itu kan masuk kerja ya, seperti biasanya. Ada temennya yang namanya Niko, dia itu tugas di meja kasir. Sedangkan Dila tuh ada di lorong depan, dia lagi nata-nata display lah di sana. Lagi fokus-fokusnya Dila, tiba-tiba ada seorang pembeli, seorang ibu-ibu gitu yang dia ini setengah berlari dari lorong belakang menuju langsung ke meja kasir. Wajahnya tuh pucat, pasi dan gemeteran teman-teman. Melihat itu ya, Niko yang ada di meja kasir langsung nanya, "Loh, kenapa Bu? Kok lari-lari?" Lalu si ibu ini menjawab, Mas, tadi kok kayak ada yang ngintip-ngintip ya di belakang. Pas saya lihat tuh kayak ada anak kecil, matanya hitam." Dila yang penasaran langsung nyaut di situ. "Di sebelah mana Bu?" tanya Dila. Ibu tuh nggak jawab sih, dia cuma nunjuk-nunjuk aja ke arah lorong di lubang ventilasi di lorong paling belakang. Terus ibu-ibu itu ya udah nggak jadi beli, dia langsung ngeloyor begitu aja, pergi dan tidak melanjutkan dia mau beli apa di situ. Ya, Dila dan Niko ya otomatis saling pandang ya, tapi ya nggak bisa berbuat apa-apa. Lepas deh satu customer, batinnya Dila. Dah tuh, hari itu berlalu begitu aja. Esoknya dan besoknya lagi nih teman-teman, masih ada aja keluhan pembeli yang katanya diintip anak kecil bermata hitam dari lubang ventilasi. Ngeri juga nggak tuh? Jadi cerita hantu anak kecil bermata hitam ini udah biasa didengar sama Dila dan kawan-kawan yang kerja di supermarket itu. Lalu teman-teman, kejadian teror bukan hanya terjadi pada customer tapi juga pada karyawan di sana, termasuk Niko nih, si kasir supermarket. Jadi ceritanya waktu itu Niko kan seperti biasa, dia menjalankan tugas tuh di meja kasir. Dari siang sampai malam itu memang agak rame pembeli lah. Sampai saat waktunya tutup toko dan perhitungan uang hasil hari itu, saat Niko lagi fokus nih dengan lembaran-lembaran uang di depannya, dihitungkan 1, 2, 3, yang 5 ribuan sendiri, 50 ribuan sendiri, 100 ribuan sendiri. Tiba-tiba salah satu lembar uang 50 ribuan di sebelah kanannya itu gerak sendiri guys. Serang. Iya, dan gak cuman itu, uang yang tertata rapi di meja seketika berantakan seperti ketiup angin yang entah dari mana. Set. Padahal AC malam itu udah gak nyala dan gak pakai kipas angin juga. Kan aneh ya kalau lembaran-lembaran uang di sana itu tiba-tiba berantakan dengan sendirinya. Aku jadi ikutan merinding. Beda lagi nih dengan ceritanya Dila. Suatu hari dia itu kan tugas stok opnam gitu ya, ngecek-ngecek barang gitu, cek-cek stok barang di setiap lorong. Nah, kejadiannya itu siang. Dila lagi fokus banget tuh. Tiba-tiba tengkuknya merinding dan seperti ada angin yang lewat dari belakang. Set. Pas dia noleh,
nggak ada siapa-siapa teman-teman. Saat Dila sampai di lorong makanan anak-anak nih ya, catat, di lorong makanan anak-anak, ini dia nih. Mulai dari permen, ciki, coklat, ketika di stok opnam kok banyak yang hilang. Padahal Dila tuh tahu banget sejak kemarin penjualan makanan anak-anak itu sudah terdata. Aneh banget deh teman-teman. Bukan cuma Dila yang ngalamin ini. Mario, Niko, dan teman-temannya yang lain yang juga tugas stok opnam selalu menemui makanan-makanan anak-anak yang pada berkurang, hilang nggak tahu kemana. Pernah nih suatu ketika ada seorang cowok yang nyamperin Niko di kasir. Dia bilang gini, "Mas, sering kehilangan permen apa coklat mas di sini?" Niko heran, lalu dia balik nanya dong, "Kenapa ya mas?" Ada anak kecil tuh turun dari ventilasi, main-main di lorong situ, di lorong makanan anak-anak, sama cewek rambutnya panjang. Dia suka makan permen sama coklat. Niko dan Dila di situ saling pandang, hanya bisa merinding aja teman-teman. Ya, teror penghuni gaib di supermarket itu masih lanjut ya guys ya. Ini malah kejadiannya siang-siang juga. Dila cerita, ya hari itu memang katanya agak sepi pembeli, sekitar jam 2 siang. Ada seorang ibu-ibu masuk ke supermarket dan dia nanya, "Rak tisu ada di lorong mana?" Dah tuh, Dila lalu menunjukkan, "Oh di lorong sana bu, rak tisunya," kepada si ibu ini. Si ibu pun lalu bergegas ke lorong. Nah sebelum ibu ini jalan, dia nanya lagi ke Dila, "Mbak, boleh nggak saya numpang ke toilet?" Ya, Dila masih dengan sabar nunjukin letak toilet yang ada di ujung lorong tengah. Sekitar 10 menit, tiba-tiba terdengar suara bruah dari arah lorong toilet. Sampai-sampai Niko yang ada di meja kasir depan sendiri itu juga ikutan kaget teman-teman. Ya memang sekencang itu suaranya guys. Dila lalu bergegas menuju ke lorong toilet kan. Nah pas lihat ibu-ibu itu di depan toilet, si ibu-ibu ini itu wajahnya pucat pasi, gemeteran, bahkan baju bagian bawahnya itu udah basah. Ya Dila nanya, "Loh ibu ini kenapa?" Ibu itu jawab, "Itu mbak tadi pas saya buang air kecil kok tiba-tiba lampu toiletnya mati. Terus pintunya seperti ada yang krek, 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 buka sendiri dari luar mbak. Pas saya lihat ternyata di situ ada anak kecil matanya hitam. Dia lari ke lubang ventilasi." Nah mendengar hal itu Dila udah nggak bisa berkata apa-apa lagi teman-teman. Digandengnya lah langsung ibu itu langsung menuju ke meja kasir lalu diambilkan minum air mineral. Ibu itu sudah nggak bisa cerita apa-apa lagi ya guys ya. Cuman gemetaran aja dan wajahnya masih pucat. Setelah sedikit tenang, lalu ibu ini bayar tisu yang dia beli, terus dia pulang. Nah teman-teman, setelah banyaknya kejadian horor di supermarket itu, Dila dan kawan-kawan lalu ngide nih, gimana ya caranya biar gangguan makhluk-makhluk di sana itu nggak makin ekstrim gitu loh. Soalnya ngeri juga kan kalau setiap hari harus diteror. Apalagi yang sering muncul itu anak kecil bermata hitam yang suka ngintip dari lubang ventilasi. Ada juga cewek berambut panjang yang mondar-mandir di lorong. Ya, akhirnya diputuskan. Niko menaiki tangga untuk menutup lubang ventilasi dengan potongan kardus. Karena ya, kalaupun mereka lapor ke pimpinan nih misalnya, itu nggak bakal direspon cepat, bakal ribet secara sistemnya. Ditutup aja deh biar adiknya nggak ngintip-ngintip lagi, kata Niko sambil nutup lubang ventilasi itu. Iya teman-teman, itulah gangguan-gangguan gaib yang dialami sama Dila dan kawan-kawan waktu dia bekerja di sebuah supermarket angker. Lalu setelah ditelusuri sih katanya sebelum lokasi itu dijadikan bangunan supermarket nih adalah sebuah rumah terbengkalai, bekas kebakaran, dan korbannya ada cewek dan anak kecil. Ya mungkin ya itu ibu dan anaknya kali ya. Dila tidak mencari tahu lebih jauh sih karena di sana dia hanya bertahan 13 bulan aja. Lama loh itu, setahun ya kan. Bayangin aja kerja di supermarket berhantu sampai setahun. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya ceritaku. Jangan lupa like, subscribe, klik loncengnya biar kamu gak ketinggalan ceritaku selanjutnya kalau kamu suka dengan video ini. Terima kasih banyak. Bye bye.